Film ini akan menceritakan tentang kisah kelam yang dialami oleh santriwati muda bernama Farah. Ia adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di pondok pesantren Putri An-Nisa, pimpinan Ustadz Irfan dan istrinya Umi Hanum, yang sudah dianggap sebagai ayah dan ibu oleh Farah. Di pesantren, Farah juga sangat dekat dengan santriwati muda lain bernama Dina, yang sudah dianggap sebagai adiknya. Yaudah, aku mau dengerin juga. Pokoknya itu gak boleh. Itu tidak bisa. Gak. Yang kebanyakan dengerin lagu jadi lalai. Ini kayak Umi aku kan cuma dengerin sekali-sekali doang. Suatu ketika, pondok pesantren kedatangan seorang tamu penting, yaitu Wahab. Wahab adalah laki-laki yang sedang mencalonkan untuk menjadi kepala daerah. Ia sangat kenal baik dengan kepala pondok pesantren tempat Farah menimba ilmu dan bercerita bahwa saat ini ia sedang mencari seorang istri sebagai pendamping hidup. Tanpa sengaja, Farah menguping pembicaraan antara Ustadz Irfan dan juga Wahab, sehingga ia meminta kepada Umi Hanum untuk dijodohkan, sebab ia menganggap bahwa pernikahan adalah ibadah penyempurna dan salah satu jalur untuk menggapai surga. Kalau Farah nikah, kira-kira Umi setuju gak? Lagian udah lama Umi, Farah tuh menantikan waktu untuk mengabdi dalam rumah tangga. Kan Umi sering bilang, surga ganjarannya. Rekomendasiin Farah ya Umi. Ayo kesana dulu, ayo. Berawal dari situlah, Wahab pun dikenalkan dengan Farah. Keduanya kemudian sepakat untuk menikah. Farah melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Ia juga dengan setia menemani suaminya itu saat sedang berkampanye di depan masyarakat. Wahab selalu memuji istrinya di depan pendukungnya dengan mengatakan bahwa di setiap laki-laki yang hebat pasti ada wanita yang kuat. Dengan begitu, ia optimis bisa menjadi kepala daerah karena didampingi oleh istrinya. Saya yakin di setiap laki-laki yang hebat pasti ada wanita yang kuat. Di saat yang bersamaan, terdengar bisikan mencekam yang memanggil nama Farah. Kemudian tiba-tiba sosok wanita dengan pakaian serba hitam menghantui Farah. Dan tiba-tiba seorang wanita mengalami mimisan, membuat kegaduhan di tengah suasana kampanye. Dan saat hendak pulang kampanye, mobil yang dikendarai Wahab terpaksa berhenti di tengah perjalanan, sebab jalan tertutup oleh kampanye lain yang sedang dilakukan Agung Arya, salah satu calon pesaing terkuat. Karena ia adalah orang pribumi yang sudah berkali-kali terpilih sebagai kepala daerah. Farah kemudian mengungkapkan isi hati kepada suaminya. Apakah mungkin dalam kampanye ini ada pihak yang menggunakan ilmu hitam seperti yang menimpa kepada wanita yang mimisan sebelumnya? Namun kemudian Farah mencoba melupakan kejadian itu dan menganggap bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Ia yakin suaminya sudah menjadi lawan yang sepadan dan optimis pasti suaminya bisa menjadi kepala daerah mengalahkan semua pesaingnya. Keanehan pun kembali dirasakan oleh Farah. Sore harinya, saat Farah memasak di dapur, tiba-tiba tangan suaminya memeluk dengan mesra dari belakang. Dan kemudian ia dikagetkan dengan kedatangan Simbo, yaitu pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Wahab. Ia menawarkan bantuan kepada Farah yang saat itu sedang memasak. Mau saya bantu? Nggak perlu, makasih ya. Tak lama setelah Simbo pergi, sosok tangan suaminya kembali merangkul dari belakang. Dan Kagetin aja. kemudian di malam harinya, Wahab membantu memotong kuku istrinya.
Saat pembicaraan mereka berdua teralihkan, entah sengaja atau tanpa disengaja, jari Farah sampai terluka. Sayang. Setelah itu, Farah mengungkapkan ide kampanye dengan membawa edukasi kepada teman-teman santriwati di pesantren. Belum juga selesai menjelaskan, Wahab sengaja memotong pembicaraannya dengan mengatakan untuk mengajari mereka memasak. Sebab salah satu cara wanita bisa masuk surga yaitu dengan memasak untuk suami. Salah satu cara wanita bisa masuk surga adalah dengan masak buat suami. Setelah tengah malam tiba, Simbok memasuki area peternakan sapi perah milik Wahab yang tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalamnya. Sambil menyanyikan mantra Kidung Jawa, Simbok melakukan ritual membakar sesajen yang ternyata disertai dengan kuku Farah yang sebelumnya sengaja dipotong oleh Wahab. Di lain sisi, setelah selesai sholat malam, Farah mendengar kembali suara bisikan mencekam dan suara pintu yang diketuk. Saat ia pergi mengeceknya, tiba-tiba semua lampu berkedip-kedip dan radio menyala dengan sendirinya. Setelah itu, Farah terpeleset oleh suatu benda. Kemudian saat melihat ke bawah meja, tiba-tiba nyatanya, itu hanyalah mimpi buruk yang sangat mengerikan seperti kenyataan. Keesokan paginya, Farah diajak kembali ke pesantren untuk melakukan kampanye. Namun sebelum berangkat, ia didandani terlebih dahulu oleh Simbo. Tanpa disadari, Farah seperti terkena guna-guna dari mantra Kidung Jawa yang dinyanyikan oleh Simbo. Sehingga ia bersedia untuk didandani dengan begitu menor yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ini mah harus menornya ya, Bu. Danjang rumuk sonakri. Setibanya di pesantren, teman-temannya mengatakan bahwa Farah terlihat begitu pangling dan nampak lebih cantik dari sebelumnya. Farah makin cantik aja ya. Setelah itu, semua santriwati termasuk Farah mendengar ceramah dari Ustadz Irfan yang membawakan hadis tentang wanita ahli neraka, bahwa kelak di dalam neraka penduduk terbanyak adalah kaum wanita. Dengan ciri-ciri, yang pertama, dia yang durhaka kepada suaminya. Kedua, wanita yang bersolek berlebihan. Ketiga, wanita yang keluar rumah tanpa izin suami. Yang keempat, wanita yang mengumbar aib suaminya. Dan yang kelima adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Na'udzubillahi min dzalik. Di tengah ceramah itu, tiba-tiba Farah kembali diganggu oleh sosok wanita menakutkan berpakaian hitam yang pernah ia lihat sebelumnya. Tak lama kemudian, sosok wanita itu terlihat pergi. Namun entah kenapa, Farah mengikuti makhluk itu yang menuju ke dalam kamar mandi. Setelah sampai di kamar mandi, Farah melihat sepasang kaki sapi yang berada di dalam sebuah toilet. Kemudian tiba-tiba, setelah toilet dibuka, Farah tidak menemukan apapun. Kemudian saat ia membasuh muka, ia kembali mendengar suara bisikan yang begitu mengerikan dan untungnya, Dina segera menolong Farah yang nampak begitu ketakutan. Di malam harinya, Farah kembali mengatakan kalau beberapa hari ini ia mengalami kejadian-kejadian aneh dan melihat sosok wanita mengerikan. Ia takut ada orang yang sengaja mengganggu kehidupan keluarga mereka. Atau mungkin salah satu calon kepala daerah yang ingin mencelakai suaminya.
Tak lama kemudian, terdengar suara dentuman hebat dari atap rumah. Wahab meminta kepada Simbok untuk mengunci semua pintu, lalu membawa Farah ke dalam kamar. Membantu aku. Suasana semakin menegangkan saat lampu mendadak mati, dan entah apa yang akan dilakukan saat itu. Wahab meminta Farah untuk menunggu di kamar sendirian. Kemudian tiba-tiba Farah kembali dihantui sosok wanita mengerikan, di mana sosok wanita itu kemudian menuntunnya menuju ke ruang tengah. Betapa terkejutnya Farah setelah melihat perbuatan suaminya yang jelas-jelas sedang melakukan ritual santet kepada Agung Arya, salah satu calon pesaing terkuatnya. Jadi, selama ini kejadian aneh yang menimpa Farah adalah perbuatan suaminya. Farah yang sudah terkena guna-guna tanpa sadar menuju ke rumah Agung Arya, di mana saat itu Dina melihatnya. Kemudian tiba-tiba tubuh Farah bergerak sendiri, sedang membungkus Agung Arya dengan kain kafan, dan lagi dan lagi Farah terbangun di pagi hari, seolah-olah seperti hanya mimpi. Kemudian ia menemui suaminya yang sedang duduk santai sambil meminum kopi. Mas, ya ampun, maaf aku nggak sempat nyiapin kamu sarapan. Tak lama kemudian, ada tamu yang memberi kabar kepada Wahab bahwa Agung Arya telah meninggal. Kabar itu meyakinkan Farah bahwa kejadian tadi malam bukanlah mimpi. Aku meninggal, Pak. Farah dan Wahab segera pergi melayat ke rumah duka. Setibanya di sana, Farah begitu ketakutan saat melihat mayat yang belum dikebumikan. Saat akan membaca Yasin, ia begitu syok karena hanyalah buku kosong yang ia dapatkan. Dan setelah mengganti kitabnya, barulah terdapat tulisan Yasin. Namun, tulisan itu perlahan-lahan menghilang. Kemudian tiba-tiba Ustadz Irfan dan Umi Hanum yang juga sedang melayat bertanya kepada Wahab, kejadian apa yang telah menimpa Farah sampai ketakutan seperti itu. Namun, Wahab tidak mengatakan apapun dengan alasan ia terburu-buru harus segera membawa pulang istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah kembali ke pesantren, Umi Hanum merasa khawatir kepada Farah karena akhir-akhir ini ia melihat Farah seperti ketakutan dan meminta pertolongan. Begitupun dengan Ustadz Irfan. Tapi mengenai Farah kini bukan ranah mereka lagi, karena dengan ikut campur rumah tangga orang lain maka akan menjadi mudarat. Mereka kini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Farah. Kalau kita masuk dalam rumah tangga orang jadi mudarat. Farah sama Wahab udah nikah kan? Setelah itu, Umi meminta kepada Dina untuk mengantar makanan ke rumah Farah. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat di perjalanan pulang, Farah kembali membahas tentang kematian Agung Arya. Namun Wahab tidak mempedulikannya dan mengancam tidak boleh membantah suami supaya tidak menjadi wanita ahli neraka gara-gara melawan suami. Setibanya di rumah keluarga Farah, Dina disambut dengan tidak begitu ramah oleh Wahab, sampai ia juga tidak diperbolehkan bertemu dengan Farah. Padahal ia hanya ingin melihat kondisi kakaknya itu. Makasih. Tapi Mbak Farah lagi istirahat dan ini bukan waktu yang tepat. Sebelum pulang, Dina sempat melihat suatu tempat yang mencurigakan karena sebuah peternakan dilarang untuk dimasuki orang sembarangan. Ini keluarnya bisa langsung kan?
Di lain sisi, Farah yang sedang berada di dapur dikagetkan dengan penemuan kain kafan yang berada di dalam kulkas. Kemudian tiba-tiba Simbo yang datang membantu Farah sengaja mencabut beberapa helai rambutnya. Setelah itu, Simbo pergi ke belakang. Merasa ada yang aneh, Farah memutuskan untuk mengikutinya. Di sebuah ruang rahasia, Simbo kembali melakukan ritual dengan menyanyikan mantra Kidung Jawa, bertujuan untuk memberi sesajen atau persembahan kepada makhluk gaib yang dipelihara oleh Wahab. Farah yang mengintip perbuatan Simbo membuatnya begitu syok. Ia kemudian merekam tempat ritual itu di dalam ponselnya. Setelah kembali ke rumah, Wahab merampas HP Farah dan menghapus video yang sedang dikirimnya ke Dina. Saat itu, Wahab mulai melakukan tindakan kekerasan karena larangannya untuk pergi ke belakang telah ia langgar. Banyak yang bukan murim kamu di sana, Farah. Nurut. Di lain sisi, Dina tidak sempat melihat rekaman video yang dikirimkan oleh Farah. Tak lama kemudian, Farah meminta untuk melakukan video call. Kemudian tiba-tiba kembali ke Farah, di mana saat itu Wahab kembali menjadi suami yang baik dengan memberinya segelas susu yang didapatkan dari peternakan sapinya. Namun ternyata susu itu telah dicampur dengan obat tidur supaya Wahab bisa leluasa untuk menyayat dan mengambil beberapa bagian kulit punggung istrinya untuk dijadikan sebagai bahan ritual sesembahan. Kembali ke Dina, di mana ia semakin khawatir dan memutuskan cerita kepada Umi Hanum. Kemudian membujuk uminya itu untuk mencari cara supaya bisa bertemu dengan Farah dan mencari tahu apa yang sedang menimpa kakaknya. Sambil meringis kesakitan, Farah mengungkapkan kepada Simbo yang sedang mengobati lukanya bahwa yang ia inginkan dari pernikahan yaitu untuk mendapatkan surga. Namun kenapa rasanya seperti di neraka? Setelah itu, Wahab terus melakukan kampanye dengan membagikan susu gratis kepada masyarakat. Seperti biasa, Wahab membawa istrinya Farah saat melakukan kampanye. Namun, ia bertingkah tak biasa, seperti sangat ketakutan, sampai ia tidak menoleh saat dipanggil oleh Dina dan uminya. Warga yang mendukung Wahab pun terlihat seperti mayat hidup di hadapan Farah. Kemudian tiba-tiba sudah pasti ada yang tidak wajar. Farah segera ditolong oleh Abi dan uminya. Kemudian bergegas dibawa ke pesantren. Di sana, Farah segera diruqyah oleh Ustadz Irfan. Namun, tanpa disadari, Wahab yang ikut bersama melakukan jampi-jampi untuk menangkal doa-doa Ustadz Irfan dan menguasai Farah. Sehingga terjadilah adu mekanik di antara mereka berdua. Farah kemudian melihat kembali sosok wanita mengerikan yang mengatakan bahwa hanya Farah yang bisa melihatnya karena makhluk itu sudah diperintahkan oleh Wahab untuk membodohinya. Kami tidak bisa
Seketika Farah kerasukan dan menyerang Ustadz Irfan. Namun pada akhirnya Ustadz Irfan yang berpegang teguh kepada Sang Pencipta mampu mengusir makhluk jahat yang berada di dalam tubuh Farah. Walaupun imbasnya ia harus mengalami luka yang cukup parah. Menyaksikan peristiwa ini, Umi meminta kepada Wahab supaya Farah sementara tinggal di pesantren untuk memastikan kondisinya. Namun sudah dapat dipastikan, Wahab menolak. Ia segera membawa Farah pulang ke rumah. Di saat itu, Umi sempat memasukkan secuir kertas ke dalam saku celana Farah. Umi takut, Bi. Umi takut Farah disakiti lagi di rumah Wahab, Bi. Setibanya di rumah, Farah kembali mendapatkan perlakuan keji dari suaminya. Farah benar-benar hidup seperti di dalam neraka. Melihat penderitaan Farah, hati Simbo pun mulai tersentuh. Kemudian, ia berupaya untuk menyelamatkan Farah dari kebiadaban majikannya dengan cara menelepon Ustadz Irfan. Namun, belum juga pesan tersampaikan, Wahab telah memutuskan jalur teleponnya. Sambungannya terputus. Tak lama kemudian, Dina dengan panik mengatakan kepada Umi bahwa ia tadi mendengar Farah membaca surat At-Tahrim ayat 11. Sehingga Dina berpikir bahwa selama ini Farah menikah dengan seorang laki-laki yang mirip seperti Firaun. Menyadari hal itu, saat itu juga mereka berencana untuk pergi ke rumah Farah sebelum terlambat. Namun nahasnya, Wahab telah mengirimkan beberapa anak buahnya untuk menghalangi rencana Ustadz Irfan. Sehingga hanya Umi dan Dinalah yang pergi untuk menolong Farah. Sesampainya di rumah Farah, Dina meminta kepada Umi untuk kembali dan mencari bantuan demi menyelamatkan Ustadz Irfan. Sementara Dina yang akan pergi untuk menyelamatkan kakaknya. Kembali ke Farah, di mana Simbo berupaya membawanya keluar dari tempat yang membuatnya tersiksa lewat pintu rahasia. Namun, lagi-lagi upayanya gagal. Ia pun ketahuan oleh Wahab dan beberapa anak buahnya. Farah kemudian dipukul sampai pingsan. Setelah kembali sadar, Farah sudah berada di tempat pemujaan untuk ditumbalkan. Akhirnya, ia mengetahui bahwa suaminya itu sudah gila, rela melakukan cara apapun demi menjadi kepala daerah termasuk bersekutu dengan jin. Dia yang telah mengembalikan kuasa padaku. Saat Wahab pergi, Farah meraih saku celananya dan menemukan secuir kertas yang dimasukkan oleh Umi sebelumnya yang bertuliskan surat Al-Fajr ayat 27-30. Sementara itu, Dina terus menyelinap masuk ke dalam tempat rahasia yang sebelumnya ia pernah dilarang. Dina yakin bahwa kakaknya saat ini sedang berada di sana. Sambil dikafani untuk ditumbalkan, Farah terus membaca berulang-ulang surat Al-Fajr ayat 27-30. Sampai akhirnya Dina menemukannya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun, tidak semudah itu Dina menolong kakaknya karena ada Wahab yang pastinya ia tidak ingin rencana untuk menumbalkan Farah menjadi gagal. Dan nyatanya, Dina hanyalah seorang wanita lemah yang tidak berdaya di hadapan laki-laki. Setelah itu, Wahab kembali meneruskan rencananya, yaitu melakukan ritual pemujaan Raja Siluman berkepala sapi dengan mengorbankan istrinya supaya niatnya untuk menjadi kepala daerah bisa terwujud. Kemudian, di sisa-sisa tenaganya, Farah berhasil bangkit. Ia kemudian menghancurkan sesajen yang digunakan, sehingga semua yang sudah direncanakan Wahab menjadi berantakan. Seketika, Wahab menjadi murka dan menyerang Farah hingga hampir sekarat. Saat Farah akan ditusuk, tiba-tiba
Dina kembali menyelamatkan kakaknya. Namun nahas, Dina yang ditusuk berkali-kali. Di saat Wahab teralihkan perhatian kepada Dina, Farah segera meraih tanduk sapi. Kemudian menancapkannya kepada tubuh Wahab yang tepat mengenai jantungnya. Film pun berakhir di sini. Farah akhirnya selamat dari neraka yang membuatnya menderita selama ini. Namun sayang, nyawa adiknya tidak terselamatkan. Film Wanita Ahli Neraka membuka perspektif baru tentang kehidupan perempuan dalam konteks sosial dan agama. Neraka dalam judul film ini tak hanya diartikan sebagai akhir dari sebuah kehidupan. Neraka di sini bisa diartikan sebagai rumah yang menjadi tempat mengerikan ketika sebuah pernikahan tak berjalan dengan mulus. Tokoh Farah dalam film Wanita Ahli Neraka dihadapkan dengan dilema moral ketika ingin mencapai surga. Dia harus mengorbankan banyak hal termasuk menikahi orang yang salah. Penulis skenario Lele Laila merasa bahwa Wanita Ahli Neraka merupakan gambaran dari potret kehidupan perempuan yang selama ini sebenarnya ada tapi jarang terungkap.